warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya. Ya Bu. Hari ini kita akan belajar tentang materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebelumnya, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya Bu. Yang pertama, Desi Andraini. Adiro. Yang kedua, saya Fitridho. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Rosid pimpin doa. Oke Bu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, pada materi larutan elektrolit dan elektrolit ini kita akan membahas tentang elektrolit kuat, elektrolit lemah, kemudian teori Arrhenius dan reaksi ionisasi. Ada materi ini tercakup 3 tujuan pembelajaran. Silakan Desi dibaca satu-satu ya. Iya Bu. Yang pertama, Peserta didik mampu memahami larutan elektrolit dan non elektrolit. larutan elektrolit. Yang kedua, peserta didik mampu memahami teori ion step Arrhenius. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami reaksi ionisasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran materi kita kali ini ada larutan elektrolit dan elektrolit, kemudian teori ion Arrhenius, dan yang ketiga reaksi ionisasi. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian larutan. Silakan Rosid dibaca. Ya Bu. Poin A, pengertian larutan. Campuran homogeen antara pelarut dan zat terlarut. Pelarut yang paling umum adalah air. Contoh, kita melarutkan garam dalam air, diaduk sempurna, maka kita tidak bisa membedakan mana garam mana air. Itulah yang namanya larutan homogen atau tercampur sempurna. Ya. Jadi pengertian larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Nah, di mana air adalah pelarut yang paling umum, ya. Nah, contohnya ketika kita melarutkan garam dengan air, maka kita akan sulit membedakan antara mana garam dan mana air, karena garam dan air sudah tercampur dengan homogen atau sempurna. Kemudian poin B, jenis-jenis larutan.
silakan Desi dibaca. Jenis-jenis larutan yang pertama adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang pertama, larutan elektrolit. Artinya larutan yang dapat listrik. Kemudian contoh dari larutan elektrolit ada apa aja? Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, zatnya terlarut dengan sempurna. Larutan elektrolit kuat. Larutan pengertian dari Larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Zatnya terlarut dengan sempurna. Ya. Kemudian contohnya HCl aki sama dengan H plus aki plus Cl min aki. Dimasukkan ke air akan terurai sempurna. yang ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri larutan elektrolit kuat, yang pertama, lampu nyala terang. Dan yang kedua, di sekitar elektrode banyak gelembung gas. Lampu nyala terang. Sekitar elektrode Banyak gelembung gas. Jadi, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dan dibagi menjadi larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, jadi HCl aki menjadi H plus aki plus Cl min aki, di mana ketika HCl atau asam klorida dicampur dengan air, maka akan terurai sempurna menjadi H plus aki plus Cl min aki. Kemudian ciri-cirinya, ketika saya mempunyai alat uji elektrolit dan lampunya nyala terang, itu berarti termasuk larutan elektrolit kuat. Kemudian juga ketika di sekitar elektrode banyak gelembung gasnya, jadi senyawa tersebut termasuk larutan elektrolit kuat. Kemudian selanjutnya poin B, larutan elektrolit lemah. Silakan Rosid dibaca. Ibu, poin B, larutan elektrolit lemah. Larutan yang kurang baik menghantarkan arus listrik, zatnya terionisasi sebagian. Alfanya 0 sampai 1. CH3 COOH aki terurai CH3 COO min aki tambah H plus aki.
Nah, jadi larutan elektrolit lemah adalah larutan yang kurang baik menghantarkan listrik, di mana derajat ionisasinya itu antara 0 sampai 1. Kemudian tadi reaksinya apa ya sih? CH3 COOH Aki terurai CH3 COO min Aki ditambah C plus Aki H plus Aki bu, sorry bu. Nah, jadi nanti reaksinya CH3COOH Aki, kemudian ininya bolak-balik panahnya CH3COO min Aki plus H plus Aki. Nah, yang tadi yang larutan kulit kuat kan ini tanda panahnya searah, nggak bolak-balik. Kalau ini bolak-balik. Jadi kalau bolak-balik itu reaksinya terionisasi secara sebagian, tidak reionisasi penuh. Jadi nanti ketika terurai CH3COOH terurai, maka masih ada senyawa CH3COOH, CH3COO min, kemudian ada H plusnya. Kemudian ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah apa? Ciri-cirinya yang pertama, lampu nyala redup atau lampu mati. Yang kedua, di sekitar elektrode timbul sedikit gelembung gas. Ya, lampu nyala redup atau mati. Terus di sekitar elektrode jadi ciri-cirinya itu ketika saya punya alat uji elektrolit, maka senyawa tersebut tergolong elektrolit lemah jika lampu nyalanya redup atau hampir mati. Kemudian di sekitar elektrode itu timbul sedikit gelembung gas. Kalau di elektrolit kuat kan dia banyak gelembung gasnya. Kalau yang lemah sedikit gelembung gas. Kemudian contoh dari asam lemah atau basa lemahnya apa aja? Yang pertama dari asam lemak, contohnya yaitu CH3 COOH, terus yang kedua H2CO3, terus yang terakhir H2PO4. H3PO4 ya. Iya. Kemudian contoh basa lemahnya? Contoh basa lemahnya itu NH4OH. Ya, basa lemahnya NH4OH. Kemudian derajat ionisasi, silakan dibaca sih. Derajat ionisasi alfa yaitu jumlah zat yang mengion per jumlah zat mula-mula. Derajat ionisasi alfa dengan Jumlah zat yang mengion per jumlah zat mula-mula. Kemudian poin 2 lanjut ke larutan non elektrolit. Silakan Desi dibaca. Larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Zatnya tidak terlarut dalam air. Ya, jadi larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk contohnya ada CCl4 Aki terurai menjadi CCl4 Aki.
contohnya tadi ada CCl4 aki terurai menjadi CCl4 aki. Nah, larutan non elektrolit pengertiannya adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk senyawanya di sini ada CCl4 aki, itu terurai menjadi CCl4 aki juga. Dia tetap. Kenapa tetap? Karena dia termasuk larutan non elektrolit. Jadi zat-zatnya tidak terurai dengan sempurna. Jadi CCl4 ya ketika direaksiin tetap jadi CCl4. Untuk contohnya ada C12 H22 O11. Yaitu gula pasir. Kemudian CO NH2 2 kali urea. C2H5OH alkohol. C6H6 benzena. C6H12O6 glukosa. Dan CCl4. ya, contoh senyawanya itu ada C12H22O11 atau nama umumnya gula pasir. Kemudian CONH2 2 kali urea. Kemudian ada C2H5OH atau alkohol dan C6H6 benzena, dan yang terakhir C6H12O6 glukosa. Ciri-ciri dari larutan non elektrolit apa aja? Ciri-cirinya yang pertama lampu mati. Lampu mati. Yang kedua, di sekitar elektroda tidak ada gelembung gas. Nah, ketika saya mempunyai alat uji elektrolit dan diujikan dalam senyawa-senyawa berikut, maka ketika dia senyawanya larutan non elektrolit, maka dia lampunya akan mati. Kemudian di sekitar elektroda tidak ada gelembung gas. Selanjutnya, poin C tentang teori ion Svante Arrhenius. Silakan Rosi dibaca. Poin C, teori ion Svante Arrhenius, Swedia. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. NaCl aki menjadi Na plus aki ditambah Cl min aki. Terus CCl4 aki menjadi CCl4 aki. Nah, teori ion Svante Arrhenius, bunyi teorinya, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik ketika memiliki ion-ion yang bergerak bebas, di mana di sini ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kemudian contoh senyawanya ada NaCl menjadi Na plus. Nah,
Aki dia terurai menjadi Na plus Aki plus Cl min Aki. Dan di sini ada muatan positif, ada muatan negatif. Dia termasuk larutan elektrolit karena dia memiliki ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terus kita bandingkan dengan CCl4. Nah, untuk CCl4 Aki terurai menjadi CCl4 Aki. Dia tetap menjadi CCl4 Aki karena dia tidak mempunyai muatan positif atau negatif. Jadi, dia termasuk larutan non-elektrolit. Nah, untuk gambar elektrolit kuat, ini nanti di sini ada sebuah tabung, kemudian di sini ada elektrodnya, muatan positif, negatif, negatif. Kemudian ditaruh lampu, maka di sini lampu akan menyala dengan terang. Beda dengan tabung yang kedua, dia elektrodnya dia tidak ada muatan positif dan negatifnya. Maka di sini lampunya akan mati. Paham? Ya, Bu. Nah, ada NaCl 2M dengan NaCl 10M. Nah, di sini Na-nya 1, Cl-nya 1. Kemudian di sini juga Na-nya 1, Cl-nya 1. Di sini NaCl berarti 2. 2 dikali 2 berarti 4 molar. Dan ini juga dikali sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 molar. Jadi untuk yang lebih terang itu yang molaritasnya lebih tinggi. Berarti di sini mana lampu yang lebih terang? Apakah NaCl 2M apa NaCl 10M? NaCl 10M. Karena di sini molaritasnya tinggi 20M. Selanjutnya poin D, yaitu reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi, silakan prosid dibaca. Ya, Bu. Poin D, reaksi ionisasi. Reaksi terurainya zat dalam pelarut NaCl Aki menjadi Na plus Aki ditambah Cl min Aki. Nah, reaksi ionisasi adalah reaksi terurainya zat dalam pelarut. Contoh senyawanya NaCl Aki, dia terurai menjadi Na plus Aki plus Cl min Aki.
Untuk senyawanya pada golongan 1A dia akan bermuatan plus 1, itu untuk Li plus, Na plus, K plus, Rb plus, Cs plus, dan H plus. Kemudian untuk golongan 2A dia akan bermuatan plus 2, yaitu untuk Be2 plus, Mb2 plus, Ca2 plus, Sl2 plus, dan Ba2 plus. Dan untuk golongan 3A dia akan bermuatan 3 plus untuk unsur Al3+, dan nanti masih ada golongan 7A yang dia bermuatan -1, dan golongan 6A dia bermuatan -6. Di modul sudah ada ya. Ya Bu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ada HBr Aki. HBr Aki akan terionisasi menjadi H plus Aki plus Br min Aki. ya, Br min Aki. Kemudian nomor 2, H2SO4 Aki akan terionisasi menjadi 2K plus Aki tambah SO4 2 min Aki. Nah, nomor 3 ada SnCl4. Untuk SnCl4 dia ada Cl. Cl muatannya Negatif. negatif berapa? 4. Negatif 1 dulu ya. Negatif 1. Kemudian karena Cl-nya ada 4, berarti dikali 4 jadi -4. Min 4. Kemudian Sn supaya netral di sini muatannya Positif. positif berapa? 4. Positif 4. Jadi di sini di reaksi ionisasi terulai menjadi Sn Sn4 plus Aki plus Aki plus 4 Cl min Cl min Aki. ya, Sn4 plus Aki menjadi 4 Cl min Aki. Selanjutnya ke latihan soal. Nah, ini adalah latihan soal. Silakan anak-anak dikerjakan terlebih dahulu. Ada kesulitan? Enggak ada Bu. Gampang ini Bu. Ada kesulitan? dan Bu. Ya. Anak-anak latihan soalnya sudah dikerjakan semua. Sudah, Bu. Ya, maju satu persatu ya. Ya, Bu. Yang mau maju nomor 1, Saya Bu. nomor 2, Saya Bu. ya nomor 3. Ya silakan maju satu persatu dari noksir.
Ya, nomor 2. Nomor 3. Nah, sekarang latihan soal anak-anak koreksi dulu ya. Ya Bu. Ya. Untuk nomor 1, HL2 SO4 3 kali aki, dia akan berubah menjadi 2Al3 plus Aki plus 3SO4 2 min Aki. ya, berarti nomor 1 sudah benar ya? Ya. Bu. Alhamdulillah. Untuk nomor 2, CuSO4 aki, dia akan teroleh menjadi Cu2 plus Aki plus SO4 2 min Aki. ini 2 min ya. Iya. Nah, ini berarti sudah benar. Iya, benar. Nomor 3, NH4 2 kali SO4 aki akan teroleh menjadi 2NH4 plus Aki plus SO4 2 min Aki. ini sudah benar. Benar. Berarti anak-anak sudah paham semua ya. Sudah, Bu. Karena anak latihan soalnya sudah benar semua, Ibu akan sedikit mereview materi kita hari ini. Tadi pengertian larutan itu apa? Campuran homogen antara pelarut dan zat larut. Pelarut yang paling umum adalah air. Ya. Kemudian jenis-jenis larutan ada apa saja? Larutan elektrolit, Kuat. larutan non elektrolit. Ya. Untuk larutan elektrolit tadi dibagi menjadi apa? Dibagi menjadi dua. Larutan pertama larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Ya. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah paham semua materi hari ini. Ada sedikit motivasi untuk penutup hari ini. Tetap semangat belajar karena belajar kimia itu butuh latihan soal yang banyak. Baiklah, materi hari ini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.